Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Mariana Sari. Saya dari SDIT Al-Furqan Slawi. Saya merupakan salah satu CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan mempraktikkan sebuah demonstrasi kontekstual dari modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Fuad, tujuan saya minta tolong sama Pak Fuad. Saya ingin mewawancarai Pak Fuad sebagai pimpinan di Rumah Tahfidz Bimantara Al-Furqan ini terkait bagaimana pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Fuad sebagai pimpinan. Nanti beberapa pertanyaan akan saya sampaikan ke Pak Fuad. Mohon nanti bisa disampaikan dengan adanya kondisi yang ada seperti itu, atau dengan pendapat Pak Fuad sendiri sebagai pimpinan Rumah Tahfidz di sini seperti itu ya. Jadi beberapa pertanyaan saya di sini, salah satunya yang pertama adalah mungkin selama ini bagaimana sih Pak Fuad sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan emosi, bujukan moral. Ya. Baik, kalau kita membahas tentang dilema etika, saya pribadi itu ketika memandang permasalahan selalu pada konteks moral dan hukum. Jika memang itu permasalahan memang lawan yang salah, maka kita akan salah. Tapi kadang ada suatu permasalahan yang memang kita membenarkan. Nah, itulah kadang kita sebut dilema etika. Oh, seperti itu. Ya, baik. Jadi menurut Pak Fuad selama ini bagaimana coba Pak Fuad menjalankan pengambilan keputusan di Rumah Tahfidz Pak Fuad sendiri yang Pak Fuad dirikan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan seperti itu. Kalaupun berserakan ada permasalahan, tentunya yang pertama saya itu mengidentifikasi terlebih dahulu pokok permasalahan itu sebenarnya bagaimana. Kemudian tidak langsung serta-merta kita memberi judge atau kita langsung memutuskan. Barangkali ada salah satu kedua belah pihak yang kita tidak tahu apakah itu dibutuhkan atau tidak, karena biasanya sebelum kita memberikan suatu solusi, maka ada salah satu yang itu tidak boleh kita lakukan sebenarnya. Jadi ketika kita memutuskan permasalahan harus benar-benar adil dan tidak ada yang Oke, seperti itu. Baik, Bapak. Jadi menurut Pak Fuad sendiri, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Fuad lakukan selama ini? Dalam menentukan permasalahan. Iya, betul sekali. Tadi seperti yang saya sampaikan, pertama tentunya kita mengidentifikasi pokok permasalahan. Kemudian kita terlebih dahulu menanyakan tadi yang bermasalah. Kita tanya dulu, kemudian orang-orang terdekat kita juga mencari informasi terhadap orang-orang di sekitarnya. Kemudian kalau bila perlu misalkan ada saksi pun kita datangkan saksi. Oke, seperti itu. Baik, Bapak. Berarti di sini saya mengambil kesimpulan tentang identifikasi permasalahan gitu ya, Pak ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak akui sebagai dilema etika? Iya. Kalau dalam melakukan suatu permasalahan, kembali lagi kepada permasalahannya, dia bisa bijaksana atau tidak dalam menentukan keputusan. Tentunya dengan beberapa pertimbangan yang tidak boleh dengan tanda-tanda itu tidak boleh ceroboh dalam menentukan permasalahan tersebut. Oke, baik sekali Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya? Sekarang tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi ini tantangannya Pak Fuad sendiri itu bagaimana tentang menghadapi kasus-kasus dilema etika seperti apa? Kembali lagi kalau kita membahas tentang dilema etika kan suatu permasalahan mungkin tantangan terbesar yang terjadi itu bagaimana cara kita bijaksana dalam memberikan keputusan.
terkadang ada sisi hati kita yang Ya. memang tidak boleh disamping. Iya, betul sekali. Jadi sekali lagi mungkin personal hati kita yang Benar, iya gitu ya. Apalagi Bapak jadi pimpinan tertinggi gitu ya Pak, yang benar-benar mempertimbangkan apa yang harus jadi keputusannya Pak Fuad sendiri seperti itu. Ini ada 3 pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Yang keenamnya adalah, apakah Bapak memiliki sebuah sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan gitu? Tentunya kita melihat permasalahan tersebut. Kalau Baik. misalkan permasalahan itu ringan, sekiranya ringan, mungkin saya bisa lakukan sedikit lagi. Iya. Tetapi kalau misalkan permasalahan itu besar, Ya. Ya. saya akan olah dulu. Saya mencari informasi-informasi yang tidak langsung jawab. Tergantung besar tidak menggunakan masalah. Oke, jadi dengan kata lain, persoalan yang memiliki jangka pendek maupun jangka panjang harus benar-benar diperhitungkan gitu untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik untuk orang lain atau lembaganya Pak Fuad, juga Pak Fuad sendiri sebagai pimpinan seperti itu Pak. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Fuad dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya ada Ya. Baik. Yang jelas orang sekitar lembaga pendidikan tersebut. Baik. Ada sekolah, guru yang lain, warga juga kita libatkan. Oke. Yang memang ada hubungannya dengan ini. Nah, berarti tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri gitu ya Pak, harus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada gitu ya. Oke, baik. Ini merupakan pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika ini? Selama ini pengalaman saya dalam menentukan kasus seperti ini, pelajaran yang saya ambil itu tentunya bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan dan mengambil keputusan sebijaksana sehingga mendapatkan hasil keputusan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral. Oke, jadi pengalaman tentang kasus-kasus sebelumnya juga menjadi pertimbangan ya Pak untuk mengambil keputusan selanjutnya agar terjalin apa yang menjadi keputusan bisa diterima oleh banyak orang, kemudian menebarkan manfaat terutama ya Pak. Oke Bapak, terima kasih sekali ini Pak Fuad atas waktunya. Mohon maaf saya telah mengganggu waktunya Pak Fuad. Sekedar untuk umpan balik saya juga agar saya ketika nanti menjadi seorang pimpinan, saya juga bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari hari ini seperti itu. Terima kasih sekali lagi waktunya Pak Fuad. Semoga sehat selalu, berkah selalu untuk rumah sakitnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya minta maaf nih Pak mengganggu waktunya Pak Hasan. Minta sedikit istilahnya saran atau beberapa dari pertimbangan-pertimbangan Pak Hasan selaku pimpinan di sekolah ini. Jadi ini merupakan salah satu tugas saya di guru penggerak di modul 3.1 demokrasi kontekstual, di mana saya harus mewawancarai kepala pimpinan tempat saya mengajar untuk mengetahui bagaimana prinsip pengambilan dan pengujian keputusan kepala sekolah itu dari kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi saya mohon waktunya Pak Hasan untuk menjawab beberapa pertanyaan nanti dari saya yang saya sampaikan. Itu Pak. Monggo. Jadi pertama saya ingin menanyakan ini ke Pak Hasan. Selama ini Pak Hasan menjadi seorang pemimpin di sekolah, bagaimana sih sikap Pak Hasan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya Pak? Iya, masalah ya pasti ada ya di semua tempat, di semua kehidupan pasti ada, termasuk di sekolah kita. Tidak sepi dari masalah, baik masalah guru dengan siswa, kemudian guru dengan guru,
kemudian guru dengan wali murid, atau bahkan guru dengan kepala sekolahnya, atau guru sekolah dengan yayasannya bagi kita yang sekolah swasta. Untuk saya selaku kepala sekolah di sini, ketika timbul masalah atau ada masalah, ya berusaha semaksimal mungkin untuk sebijaksana mungkin, seadil-adilnya dalam melihat sebuah masalah. Kalau terjadi masalah, yang pertama saya identifikasinya ya masalah tersebut urgent atau tidak, masalah tersebut sensitif apa tidak itu. Kemudian masalah tersebut yang terlibat dalam masalah tersebut itu siapa saja. Itu saya mengidentifikasi sampai seperti itu, supaya nanti dalam penanganannya itu betul-betul objektif apa adanya. Baik. Kalau selama ini pembahasan menjalankan pengambilan keputusan sekolah seperti itu, untuk kasus-kasus seumpama ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak Hasan, itu cara pembahasan menyikapinya bagaimana? Apa itu kasus mengandung nilai kebajikan atau pun tidak seperti itu? Ketika ada dua permasalahan yang merupakan sama-sama benar. Iya. Langsung saja ya, langsung ilustrasi pada kejadian yang nyata. Kebetulan akhir-akhir ini kan ada kesempatan pendaftaran P3K bagi guru yang sudah memenuhi persyaratan. Itu. Menurut saya guru-guru yang memenuhi syarat berhak mengikuti pendaftaran tersebut, karena alasan diantaranya ingin meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan karir dalam keguruannya. Meningkatkan karir diantaranya kan pingin yang tadinya sebagai guru swasta di sekolah swasta menganggap bahwa ngajar di sekolah negeri atau dengan menjadi pegawai negeri itu adalah perbaikan nasib, yang di sana sebagai barometer ukuran perbaikan nasib, peningkatan karir itu kan dengan honor, dengan gaji yang lebih besar. Itu saya memaklumi kalau ada guru yang menginginkan daftar di P3K. Di lain pihak, yayasan juga menghendaki guru yang sudah lama, guru yang bagus, guru yang bermutu itu tetap ada di sekolahnya itu. Di lain pihak, yayasan ingin menegakkan peraturan bahwa bagi guru yang ada di yayasan ini untuk tidak mendua, artinya konsentrasi menjadi guru yayasan itu. Jadi saya melihat kalau seperti ini kan semuanya benar. Dari guru ingin meningkatkan karirnya, dari yayasan ingin guru tertib, setia pada lembaga itu. Kalau sudah masalah seperti ini, saya cukup kesulitan untuk menjembatani. Dari
rangkaian paparan tadi Pak Hasan sampaikan, untuk itu pasti tahu, pasti punya langkah-langkah atau prosedur. Jadi langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang selama ini Pak Hasan lakukan, kemudian hal yang menurut Pak Hasan itu dianggap efektif untuk pengambilan keputusan itu. Jadi, Iya. ya. Kalau saya tadi kembali pada identifikasi masalah, itu supaya efektif, supaya bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bermasalah, supaya dianggap adil, supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Itu biasanya ya saya mengidentifikasi masalah dulu, masalahnya seperti apa, berat ringannya yang ditimbulkan, itu saya melihat itu dulu. Kemudian yang terlibat itu siapa saja, apakah melibatkan guru, kemudian melibatkan yang lain. Itu kami analisa beberapa faktor tadi. Nanti kalau sudah seperti itu, sudah teridentifikasi permasalahannya, siapa yang terlibat, baru dari saya membuat keputusan mana yang harus dilaksanakan. Keputusan yang paling benar-benar efektif gitu ya Pak? Iya, dengan seperti itu kan mempertimbangkan permasalahannya seperti apa, yang terlibat siapa saja. Dengan melihat keduanya, kemudian saya bisa memutuskan dengan seadil-adilnya, walaupun tetap yang namanya manusia, kekurangan dan kelebihan tetap ada. Jadi dari beberapa langkah dan prosedur yang tadi Pak Hasan sampaikan, adakah hal-hal yang merupakan tantangan bagi Pak Hasan? Iya. Dalam pengambilan keputusan. Iya. Tantangannya begini kalau mengambil keputusan. Kalau permasalahan itu antara guru atau lembaga dengan wali murid, tantangannya adalah saya berpendapat bahwa wali murid adalah pemakai jasa, istilahnya apa? Customer, pembeli. Kalau yang hukum jual beli kan teorinya pembeli adalah raja. Itu makanya ini menjadi kendala ketika permasalahannya dengan orang tua. Betul-betul saya harus hati-hati karena yang bermasalah adalah raja kita, pengguna jasa itu sangat hati-hati dan itu merupakan tantangan. Kemudian tantangan yang lain itu ketika permasalahan yang ada yayasan berhadapan dengan guru. Lah, saya kan pengelola sekolah, sementara yang membidani, yang melahirkan sekolah itu kan yayasan. Kalau bahasa sederhananya itu, yayasan itu pemilik sekolah, sedangkan guru adalah pelaksananya. Kalau kedua ada masalah yang seperti ini, merupakan tantangan sendiri karena permasalahan itu melibatkan atasan saya dan bawahan saya. Bawahan saya harus melindungi, mengayomi, kemudian yayasan sebagai atasan saya harus mengamankan peraturan kebijakan yayasan. Jadi sekitar ituan tantangannya. Yang tadi saya memperhatikan beberapa tantangan, kemudian hal apa saja yang kemudian Pak Hasan anggap itu efektif untuk pengambilan keputusan. Saat dalam Pak Hasan mengambil keputusan, adakah jadwal tertentu atau saat itu juga diselesaikan gitu? Saat ada kasus, kemudian Pak Hasan membuat jadwal penyelesaiannya atau langsung diselesaikan hari itu juga? Iya, untuk masalah itu kan
ibarat kata atau biasanya orang punya kalimat yang bagus apa? Masalah jangan dicari, kalau ada jangan lari. Artinya masalah kan tidak kita jadwalkan. Masalah itu kan datangnya tiba-tiba. Masalah itu kan datangnya ya alami. Sehingga dalam pemecahannya pun saya insidental saja. Insidental artinya begitu timbul masalah, kemudian diidentifikasi, dicarikan alternatif solusi terbaik itu bagaimana, dicarikan alternatif solusinya, setelah itu langsung dibuat penyelesaian. Jadi tetap kami kalau menyelesaikan masalah itu tetap diskusi mencari solusi. Jadi tidak ditunda-tunda atau tidak dijadwalkan. Permasalahan timbul hari ini diselesaikan pada hari berikutnya, itu enggak. Kalau masalahnya adalah masalah yang sederhana, maka langsung kami selesaikan. Tapi kalau misalnya masalahnya masalah administratif yang hubungannya dengan misalnya kedinasan, dengan administrasi kelengkapan mengajar, itu biasanya kalau masalah-masalah administratif baru kami jadwalkan. Itu seperti itu. Kemudian saat Pak Hasan mengambil keputusan seperti itu, adakah seseorang atau faktor yang membantu Pak Hasan dalam menyelesaikan masalah? Ya, iya, itu tadi dalam menyelesaikan masalah kan kebetulan saya menggunakan prinsip tadi diskusi mencari solusi. Artinya yang bermasalah pun saya minta bantuannya untuk kooperatif, untuk saling saling memberikan pertimbangan. Alasannya apa, ini pihak yang lain alasannya apa, itu orang-orang justru yang terlibat dalam masalah yang kemudian kami mintai pertimbangan, kita ajak diskusi, tapi ya diskusinya tadi diskusi untuk mencari solusi itu. Jadi kalau tentang masalah tadilah kerangkanya, yang penting ada solusinya, dan solusinya itu untuk tidak merugikan salah satunya. Ini merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Monggo, ya. Dari semua hal yang sudah Pak Hasan sampaikan, kemudian saya ingin bertanya, pembelajaran apa sih yang dapat Pak Hasan petik dari beberapa pengalaman Pak Hasan setelah mengambil keputusan? Iya, iya. Dari tidak hanya saya kira kita semua semakin kita mendapatkan permasalahan, maka kita mendapatkan pembelajaran, maka semakin bijak ketika kita mendapatkan permasalahan yang baru. Kalau biasanya pendidik mengistilahkan itu, kalau mau naik kelas, itu harus melalui tahapan yang namanya ujian, dan di antara ujian itu adalah masalah. Dan siapa serta dimanapun pasti ada masalah, karena di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali masalah. Iya, jadi itu semakin kita sering mendapatkan masalah, kita selalu belajar untuk memecahkan, sehingga ketika pada masa yang akan datang kita akan semakin bijak, kita akan semakin dewasa. Semua orang, di semua tempat pasti ada masalah. Jadi jangan dicari, tapi kalau ada masalah juga jangan lari. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya bisa meneladani contoh dari amin. Ketika saya jadi pemimpin sekolah, mudah-mudahan
setidaknya bisa meneladani apa yang tadi Pak Hasan sampaikan. Iya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak Hasan. sama-sama ya, enggak apa-apa, enggak Sehat apa-apa. selalu, berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.